Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ketemu lagi sama Mita. Kita lanjut ke tema 3. Judulnya benda di sekitarku. Kita mulai ke subtema 1 dulu, tentang aneka benda di sekitarku. Kita akan jelaskan pembelajaran 1 dan 2. Nah, di pembelajaran 1, anak-anak akan menemukan beberapa catatan, ya. Bacaan tersebut ada beberapa catatan. Nah, apa itu benda? Apakah benda itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan itu benda. Batu, gelas, buku juga benda. Apa bedanya? Nah, bedanya adalah kalau manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Nah, bedanya itu ya. Jadi, apa sebenarnya arti benda? Benda itu segala sesuatu yang menempati ruang dan punya massa. Nah, massa diukur dengan cara ditimbang. Ingat ya, kata kuncinya menempati ruang dan mempunyai massa. Gitu. Nah, manusia, hewan, tumbuhan, batu, buku menempati ruang, ya. Dan benda-benda itu juga bisa ditimbang. Lalu ada pertanyaan, apakah cahaya termasuk benda? Apakah panas itu juga termasuk benda? Bukan. Cair dan panas bukan benda. Kenapa? Karena tidak menempati ruang dan cahaya serta panas tidak dapat ditimbang. Oke. Nah, ada 9 macam benda yang ada di layar kalian. Kira-kira mana saja yang termasuk benda? 1. Betul, minyak goreng. 2. Ember. 3. Es. 4. Balon. 5. Radio. 6. Hewan. Itu yang termasuk benda karena mereka bisa ditimbang. Nah, sisanya termasuk bukan benda karena tidak bisa ditimbang atau diukur. Nah, benda-benda mempunyai sifat fisik. Ada warna, bentuk, kekuatan wujud, dan ukurannya. Pertama, benda punya ukuran. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang panjang, ada yang pendek. Contoh-contohnya ada di gambar. Ya. Lalu bentuknya. Bentuknya ada yang bundar, ada yang segitiga, ada yang persegi, ada yang persegi panjang, ada yang tidak beraturan. Nah, seperti yang digambar. Nah, karena perhatikan ya. Nah, terus selain itu ada warna. Ada warna biru, abu-abu, ungu, merah, kuning, hijau. Nah, sekitar anak-anak coba diperhatikan benda-benda yang ada di sekitar rumah atau nanti di sekitar sekolah, apa aja ya warnanya? Beda-beda. Selain tadi, nah, anak-anak juga akan menemukan macam-macam benda seperti ini. Kira-kira mereka benda apa ya? Nah, mereka itu termasuk macam-macam alat ukur, ya. Alat ukur. Nah, setiap alat ukur punya satuan. Dimulai dari yang kiri. Pernah lihat ya? Lalu yang kanan biasanya untuk para penjahit, yang ke kanan lagi untuk mengukur jalan atau lahan. Yang lebih kanan lagi biasanya dipakai untuk oleh bapak-bapak tukang bangunan. Nah, yang pertama anak-anak sering lihat benda yang berwarna pink ini. Penggaris, anak-anak pasti sering pakai. Nah, satuan penggaris yaitu cm, sentimeter. Di halaman 7 anak-anak bisa buka. Kita diminta untuk latihan mengukur benda. Ada sebuah benda dan disertai dengan penggarisnya. Untuk yang pertama, benda yang pertama ada penghapus. Kira-kira ukurannya berapa? Dimulai dari 0 ya. Kalau mengukur dia berhenti di angka 3. Jadi ukurannya 3. Krayon warna hijau berhenti di angka 7. Tadi ukurannya 7. Krayon warna biru paling akhir di angka 10. Berikutnya pensil ukurannya 6. Spidol 12. Ballpoint 11.
Nah, selain benda-benda tadi, anak-anak akan menemukan macam-macam benda seperti ini. Kira-kira benda apakah mereka? Mereka termasuk jenis-jenis alat musik, ya. Ada kendang, ada triangle, ada maracas, ada tamborin, ada kastanyet. Nah, mereka disebut alat musik ritmis. Kenapa? Karena alat-alat itu tidak bernada, tapi bisa menghasilkan irama lagu. Ya. Nah, bahan-bahannya juga beda-beda. Ada yang dari kayu, ada yang dari besi, ada yang dari plastik. Nah, beda-beda ya. Nah, berikutnya setelah bahas tentang alat musik ritmis tadi, anak-anak akan menemukan tentang pola ketukan. Ketukan kuat, lemah, dan apa? Kuat, lemah, dan M itu sedang, ya. Kuat, lemah, dan sedang. Kalau kuat itu ketukannya pakai tangan full. Nah, kalau medium pakai 2 jari. Nah, kalau lemah pakai 1 jari. Nah, itu ya. Nanti anak-anak dicoba 3 pola itu. Meminta contohkan pola 1 ya. Nah, itu terdiri dari kuat, sedang, kuat, sedang, kuat, sedang. Gitu ya. Coba nanti anak-anak bisa dicoba di rumah, melatih konsentrasi ya. Kapan kuat, kapan lemah, apakah tangannya betul. Nah, seperti itu. Oke, di halaman 11 anak-anak akan menemukan sebuah lirik lagu ciptaan dari Ibu Sud, judulnya Teka-teki. Nanti anak-anak kalau masih bingung bisa browsing mandiri. Kita contohkan bagaimana nadanya dari teka-teki ciptaan Ibu Sud ya. Nadanya seperti ini. Ada sebuah benda selalu menunjuk saja, tidak berkaki, tidak bertangan, tetapi dapat berjalan. Kikuk, 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 kikuk. Tidak pernah berhenti, kadangkala berbunyi. Setiap masa sehari-hari selalu mengingati kami. Kikuk, 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 kikuk. Sebutkanlah kawanku, namanya benda itu. Ayolah cepat kita bergegas agar selalu tepat waktu. Kikuk, 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 kikuk. Kurang lebih seperti itu. Nanti anak-anak bisa browsing. Mungkin kalau browsing nanti menemukan yang pakai iringan nada alat musik. Itu nggih. Nah, kita lanjut. Anak-anak akan menemukan beberapa benda di sekitar atau di gambar itu juga yang terbuat dari kayu. Nggak asing ya anak-anak lihatnya ya. Dalam lemari, kursi, meja, rak, dan pensil yang anak-anak sering pakai. Nah, sebutkan bahan untuk membuat pensil. Nah, pensil itu dari
kayu. Selain pensil, tadi yang sudah kita sebutkan, ada meja, kursi, dan lemari. Nah, selain itu kayu juga bisa digunakan untuk membuat benda kerajinan. Apa aja? Patung dan figura. Kayu itu dari mana toh? Nah, kayu itu dari pohon. Supaya kita bisa memperoleh kayu, kita harus nebang pohon dulu. Terus ambil batangnya yang besar, lalu diolah berbagai macam benda. Nah, dari batang kayu bisa menjadi benda-benda yang banyak itu melalui proses yang berbeda-beda. Jadi pertama nebang pohon dulu. Setelah batang pohon udah ditebang, menghasilkan kayu gelondongan atau log. Nah, kemudian gelondongan itu dikirim ke pabrik atau ke pusat pengrajin. Nah, pengiriman gelondongan itu menggunakan angkutan khusus seperti truk kalau di darat, kapal kalau lewat sungai. Nah, terus habis gelondongannya tadi dipotong-potong sesuai keperluan buat menghindari adanya jamur sama serangga yang bisa nyerang kayu, maka kayu dikeringkan. Nah, dengan cara dijemur. Dijemurnya berapa lama? 2-4 minggu. Nah, setelah jemur baru kayu itu bisa siap diolah. Gitu. Kenapa sih kok banyak ya benda-benda yang dari kayu? Karena kayu punya banyak keunggulan. Apa aja? Mudah dibentuk. Ya. Terus kalau benda yang dari kayu jati bisa awet sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Kelemahannya apa? Kelemahannya juga ada. Tidak tahan api, jadi gampang terbakar. Apalagi ada beberapa kayu yang gampang terkena rayap atau serangga. Nah, itu kelemahannya. Oke, coba anak-anak perhatikan benda-benda di sekitar anak-anak sekarang. Kanan, kiri, depan, belakang anak-anak. Nah, apakah ada benda yang dari kayu? Oke, minta kasih tahu, tapi anak-anak sebutkan dulu. Ada apa aja di sekitar anak-anak? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, cukup 5 aja benda yang ada di sekitar anak-anak. Oke, minta kasih tahu. Pertama ada meja, gunanya buat belajar atau naruh barang atau buku. Terus kursi untuk duduk, pensil untuk menulis, sendok untuk makan. Ada ya sendok dari kayu ya. Nah, 5 jendela. Nah, tempat keluar masuknya udara. 6 dan lain-lain. Tambahkan yang anak-anak temukan tadi di sekitar rumah anak-anak. Oke. Kita baca sebuah pesan. Musyawarah bertujuan membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, quotes hari ini adalah tentang musyawarah. Ketika anak-anak mempunyai permasalahan sama temannya, dimusyawarakan atau didiskusikan. Apa sih masalahnya? Bagaimana solusinya? Solusi apa yang terbaik untuk semua? Nah, gitu. Oke. Ngomong-ngomong tentang kayu tadi, berhubungan dengan hutan, ya. Kayu-kayu tadi berasal dari pohon dan pohon-pohon itu berasal dari hutan. Nah, fungsi hutan apa sih, Nak? Untuk menyerap air hujan, ya. Jadi nyimpan air hujan yang jumlahnya banyak. Nah, namun ketika hutan digunduli, aliran air jadi terganggu. Akibatnya air menggenang. Nah, terjadilah banjir ke permukiman penduduk. Kenapa sih jadi banjir? Karena air yang harusnya diserap tidak bisa diserap. Ya enggak? Karena nggak ada pohon. Nah, gitu. Kenapa sih kok bisa kayak gitu? Karena kebutuhan benda dari kayu terus meningkat. Jadi mengakibatkan apa? Banyak pohon-pohon yang ditebang. Gitu. Boleh nggak sih sebenarnya nebang pohon? Boleh.
Tapi ada beberapa sekelompok orang yang menebang pohon tanpa izin. Nah, atau disebut juga penebangan liar. Nah, inilah. Jadi semakin lama jumlah pohon di hutan semakin berkurang. Sebenarnya boleh ya nebang ya, tapi ada aturannya. Ketika dia menebang harus ada gantinya. Gantinya apa? Dia nanam dulu baru nebang. Gitu. Oke. Selain benda-benda tadi, ternyata ada permainan unik dari kayu. Nah, anak-anak bisa lihat situ ada orang megang tongkat warnanya coklat, ada bola-bola warnanya coklat juga. Terus ada benda yang bentuknya kayak timbangan, biji timbangan ya, mirip ya. Nah, ternyata itu permainan apa? Permainan bola kayu. Caranya gimana? Caranya adalah ini sebagai gawang, ini sebagai bolanya, ini penanda. Kalau misal bola ini dipukul dengan pemukul bisa melewati ininya goyang, berarti dia gol. Nah, sama seperti permainan bola biasa, cuman alatnya adalah pemukul dan gawangnya adalah gawang kecil dari kayu gitu. Ini permainannya hanya di tanah ya, tidak dilempar. Kenapa? Karena bola kayu itu berat ya. Kalau untuk yang bisa dilempar itu dari, usahakan bolanya terbuat dari plastik atau kulit sintetis maaf. Jadi lebih ringan ketika dilempar atau ditangkap gitu. Nah, bicara tentang bola kayu tadi, berikut ada gambar anak-anak sedang bermain bola. Lempar tangkap bola. Anak-anak sudah pernah praktik melempar dan menangkap bola. Kira-kira itu bola apa? Bola yang bisa segenggam tangan anak-anak? Bola kasti ya. Perhatikan, ketika ingin melempar, posisi kaki kanan itu agak ke belakang ya. Bola digenggam, ditaruh di sekitar telinga, lalu didorong ke depan, diayun ya, diayun. Beda ketika menangkap bola. Telapak tangan kanan dan kiri itu didekatkan, dibuka selebar kira-kira bola itu bisa ditangkap. Nah, ketika bola itu dilemparkan ke kita arahkan tangan kita ke arah bola. Nah, akhirnya bisa tertangkap dan muat ya. Nah, inilah gitu. Nah, kalau ini gerakan kombinasi melempar dan menangkap, jadi gantian. Melempar, ditangkap, terus gantian dilempar, ditangkap, oper-oper bola gitu. Sekian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat buat anak-anak semua. Tetap semangat ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari Mita, mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.